Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil falasakhi. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan pembahasan kita buku Mullah Sadra yang ditulis oleh Sayyid Hussein Nasr, yang pada hari ini kita akan masuk pada bab yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tafsir Al-Quran. Mari kita masuk ke screen. Jadi terakhir pada hari Sabtu yang lalu kita sampai di sini nih, ya. Tanggal 1 November, ya. Karena Sabtu yang lalu kita tidak ada kelas pada tanggal 8 November. Sekarang kita masuk dan kita sudah sampai di sini dan ini habis, ya. Sekarang kita masuk pada bab yang ketujuh. Ini hikmah muhtaliah yang ketujuh. Nah, ini dia. Jadi ini adalah bab terakhir dari buku ini. Nanti kalau selesai buku ini kita cari buku lagi untuk kita bahas bersama. Ini adalah bab 7 tafsir Al-Quran Mullah Sadra. Jadi di barat, perhatian terhadap tafsir Quran Mullah Sadra yang memiliki aspek penting ditinjau dari sudut pandang sejarah tafsir Al-Quran dan sejarah filsafat Islam ternilai minim, sedikit. Ya. Jadi kalau di barat sendiri, perhatian terhadap tafsir Al-Quran Mullah Sadra itu sangat sedikit. Ya. Padahal ini sangat penting sebetulnya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu satu kesatuan dengan apa yang disebut dengan filsafat. Karena Mullah Sadra seorang filosof, seorang teosof, tapi juga mempunyai tafsir Al-Quran. Kita lihat dulu ini catatannya di sini. Ini catatannya di sini. Fakta ini ditujukan di dalam beberapa karya seperti karyanya Henry Corbin. Ya, ini adalah editornya. Paris 1993. Kemudian karya Corbin, ini Islam Iranian. Kemudian Nasr, The Islamic Intellectual Tradition in Persia. Ini 1956 dan seterusnya. Ini semua karya-karya ini, ya. Adapun tentang tafsir Al-Quran Mullah Sadra, secara praktis belum ada satupun tulisan mengenai subjek ini di dalam bahasa Eropa. Jadi belum ada diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, bahasa Inggris, atau bahasa Perancis. Namun, esai yang ditulis oleh Pirwani merupakan pengecualian yang agak jarang. Lihat tulisan Pirwani, Quranic Hermeneutic, The Views of Sadruddin Shirazi, British Society for Middle East Studies Proceedings, ini tahun 1991, ya. Juga lihat tafsir Mullah Sadra atas ayat An-Nur, ya, ayat cahaya surat An-Nur, yang telah diterjemahkan dan dianalisis oleh Muhsin Saleh di dalam tesis doktoral yang dipresentasikan di Temple University pada tahun 1993. Jadi sudah ada orang yang mendapatkan gelar PhD di Eropa, di Amerika, berkenaan dengan tafsir Mullah Sadra, khususnya pembahasan Mullah Sadra tentang tafsir An-Nur, ayat An-Nur. Jadi nanti kita lihat juga. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat di sini, ini ada, ya. Ini bisa kita cari dulu ya di sini, at-tafasir.com ini, ya, kita bisa temukan. Kita cari dulu yang utama di sini, Tafasir Asy-Syiah Al-Itsna Asyariyah. Nanti di situ ada pilihan banyak. Nanti kita cari tafsir Sadruddin Muta'allihin ini. Nanti kita cari di sini ini. Kita ini ada dari atas Al-Mizan, As-Safi dan sebagainya, ini adalah tafsir-tafsir ulama-ulama Ahlul Bait. Ya, Majma' Al-Bayan, tafsir dan seterusnya, Tabarasi, ya ini ada. Nah, kemudian ini ada tafsir Sadr Al-Muta'allihin.
ditulis oleh Sadrul Ta'arin Asy-Syirazi, yaitu Mullah Sadra. Jadi dia. Tafsir ini tahun 1059 Masehi. Nah, jadi ini adalah apa namanya? Tafsirnya. Jadi kita lihat di sini. Nanti kita tinggal cari ayat berapa di sini. Misalnya kita cari tadinya surat An-Nur ya. Surat 24. Nah, ini kita cari ayatnya 34. 35 ya kalau An-Nur. Oh, tidak kelihatan di sini. Ya, kita lihat di sini 35. Nah, ini dia ya. Tafsir ayat 35 ya. Tidak kelihatan ya. Ini justru bukan ini. Yauma tashhaduhum alaihim alsinatuhum wa aydihim. Nah, ini coba kita cari 34 ya. Ini harusnya ada di sini nih. Surat An-Nur. Ya sama tidak kelihatan langsungnya. Jadi nanti kita lihat berdasarkan pembahasan buku itu. Karena aslinya kalau surat An-Nur ya surat ini, surat 35 harusnya ya. Kalau di ayat 1 coba kita lihat. Ya, tidak tersedia. Jadi kalau di Mullah Sadra ini tidak semua ayat ada tafsirannya, hanya ayat tertentu saja ya. Nanti kita lihat lagi, intinya adalah kita ketemu ini adalah tafsirnya di sini, jadi kita tinggal apa namanya, kita tinggal buka, ya, sudah ada. Caranya masuk di sini tafsir at-tafsir.com ini. Ya. At-tafsir jadi saja al-tafsir.com, baru nanti cari di sini di bahasa Arabnya, cari di atas dulu tafsir Asya Al-Itsna Asyariyah, karena nanti banyak jenis tafsir sih, tafsir Ahlus-Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Nanti tafsir Asya Al-Itsna Asyariyah. Tafsir untuk jamaah, tafsir Syiah 12 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita teruskan. Jadi bahkan di Persia sendiri perhatian tersebut baru saja muncul. Jadi di Persia sendiri yang merupakan asalnya perhatian terhadap Mullah Sadra tafsirnya maksudnya itu sangat sedikit. Yang banyak itu di filsafatnya. Tidak bisa dipungkiri tafsir tersebut merupakan karya paling penting. Tidak bisa dipungkiri tafsir tersebut merupakan karya paling penting dari seorang filosof atau seorang teosof. Teosof itu hakim, Muslim, dan juga maksudnya seorang teosof Muslim yang juga termasuk, ingat, termasuk karya terbesar. Jadi harusnya ini mewakili termasuk karya terbesar. Jadi termasuk karya terbesar yang mewakili tradisi filsafat Islam hingga abad ini. Jadi aslinya ya memang mohon maaf di dalam dunia Islam sendiri memang tafsir atau Al-Quran itu tidak begitu banyak mendapat perhatian. Bahkan di Syiah sekalipun kita lihat berdasarkan kalimat ini, itu kan kalau di tradisi Syiah juga kebanyakan yang dibahas juga misalnya doa-doa atau misalnya pendapat-pendapat para ulama saja ataukah hadis-hadis misalnya atau kan ya udah hadis-hadis seperti misalnya hadis-hadis yang ada di dalam Al-Kahfi misalnya. Jadi itu yang banyak dibahas. Jadi mirip-mirip juga dia pernah di Al-Sunnah. Bedanya tentu hadis-hadisnya lebih selektif. Tapi kalau perhatian kepada tafsir ya tidak banyak ya. Kita lihat tadi pada buku ini tafsir ini ya kita lihat tadi. Nah, ini kan tafsir ini jenis-jenis tafsir di atas nih. Ya. Tafsir ini Ummahatut Tafsir, Tafsir Ahlus Sunnah, Tafsir Ahlus Sunnah As-Sufiyah, Tafsir Ahlus Sunnah As-Salafiyah, Tafsir Muyassara. Nih, baru kemudian Tafsir Asya Al-Itsna Asyariyah, Tafsir Az-Zaidiyah, Tafsir Al-Ibadiyah, Tafsir Haditha, Tafsir Mukhtasarah. Nah, ini adalah tafsir ya. Nah, kalau misalnya kita ambil misalnya Tafsir Al-Sunnah sini. Ya. Baru kita lihat di sini pilihannya. Itu banyak sekali nih ya. Banyak sekali Al-Sunnah wal Jamaah ya. Tafsir yang dimasukkan di sini. Tapi begitu kita ganti dengan tafsir tadi Syiah Isna Syariah, mana tadi? Ya. Tafsir Ahlus Sunnah, tafsir ini mana tadi? Syiah Al-Isna Syariah. Tafsir Syiah Al-Isna Syariah. Kita pencet. Baru kita lihat di sini. Ini tidak banyak ini, ya. Cuma segini. Ya, maaf ini kita pencet ini nih. Ya. Nah ini hanya ada beberapa saja di sini. Coba. Ya. Jadi Majma' Bayan fi Tafsir Al-Quran Tabrasi. Ya. Tafsir Al-Quran Ali bin Ibrahim Al-Qumi.
At-Tibyan Al-Jami Lil Ulum Al-Quran Tusi, Al-Mizan fi Tafsiril Quran Tabatabai, seperti itu. As-Safi fi Tafsiril Kalam fi Tafsir Kalamillah Al-Wafi, Al-Faid Al-Kashani, Tafsir Bayan As-Sa'ada fi Maqamat Al-Ibadat. Ya, ini adalah penulisnya adalah Al-Janabazi. Ya. Kemudian Tafsir Sadr Al-Mutalihin. Baru yang terakhir saya bawa Al-Burhan fi Tafsiril Quran Hashim Al-Husain Al-Bahrani. Ya, dari Bahrain. Kalau Bahrain berarti dari Bahrain. Nah, jadi mas sekalian cuma sedikit kan? Nah, tentu ada lagi yang lain tapi masukkan di sini. Tapi memang terbilang tidak banyak ya. Jadi seperti pengakuan di sini bahwa di di kalangan Persia sendiri pun perhatian terhadap tafsirnya Mullah Sadra tidak banyak. Yang dikaji panjang lebar justru filsafatnya. Ingat, yang dikaji panjang lebar filsafatnya. Makanya kita di sini, kita ingin balik. Selalu yang utama itu Al-Quran. Yang lain adalah pendukung filsafat, irfan, bahasa Arab. Karena Al-Quran yang paling utama. Terusnya ini yang dikeroyok oleh para ulama, para satiz. Karena Al-Quran lah yang mujizat. Jadi yang mengherankan justru mujizat di nomor 2 kan. Harusnya kan mujizat di nomor 1 kan. Nah, jadi kita teruskan tadi. Tidak bisa dipungkiri tafsir tersebut, maksudnya tafsir Mullah Sadra, merupakan karya paling penting dari seorang filosof ya, atau teosof muslim. Dan juga termasuk karya terbesar yang mewakili tafsir tradisi filsafat Islam hingga saat ini. Yakni ketika pengikut mazhab Mullah Sadra, ingat pengikut mazhab Mullah Sadra, yaitu Allamah Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai, menulis tafsir Al-Mizan yang monumental. Jadi Tabatabai kemudian membuat populer karena menulis satu tafsir yang sangat lengkap. Ya, tafsirnya kalau tidak salah 22 juz ya. Nah, jadi tafsir Al-Mizan ini panjang ya. Nah, inilah kemudian yang memberikan pandangan lebih luas. Jadi kalau tafsirnya Mullah Sadra memang tidak banyak, hanya ayat-ayat tertentu. Mirip dengan tafsirnya Ibnu Arabi juga begitu, ya, tidak banyak. Tapi tafsir Tabatabai ini lengkap, 30 juz dari 1 sampai terakhir. Ya. Jadi Tabatabai Muhammad, saya kira kita sudah kenal semua tafsir Al-Mizan. Yang juga tadi di sini ada di sini juga tadi. Ya, ini adalah tafsir Al-Mizan tadi di sini. Ya, ini Al-Mizan fi Tafsiril Quran Tabatabai. Ya, ini tahun 1401 ini paling baru. 1401, 1090 Hijriah ini. Ya. Nah, jadi ini adalah paling baru, ya 1401. Nah, dan kalau kita lihat ini nantinya itu panjang sekali, ya. Nah, jadi kita kembali ke sini. Bahkan di Persia yang merupakan tanah air Mullah Sadra dan mazhab pemikirannya hingga 15 tahun terakhir, ya, nih. Bahkan di Persia yang merupakan tanah airnya Mullah Sadra, ya, tanah airnya Mullah Sadra, tanah asli mazhab pemikirannya, ingat, Mullah Sadra itu adalah Syiah dan dia Persia, tapi di sana pun tidak begitu banyak. Hingga 15 tahun terakhir, perhatian terhadap karya-karyanya lebih banyak, ingat. Perhatian terhadap karya-karyanya lebih banyak difokuskan pada karya-karya yang memuat penjelasan filosofis, ya, seperti Asfar Al-Arba'ah, ya. Kemudian Syawahid Ar-Rububiyah. Sementara itu, karya tafsir Al-Qur'annya dan bahkan syarahnya atas usul Al-Kafi karya Al-Qur'an ini belum mendapat perhatian yang cukup sebagaimana studi terhadap teks-teks filosofisnya. Jadi tidak banyak. Nah, jadi inilah kita lihat dimasukkan sebagai ketimpangan. Jadi ada kecenderungan memang kita juga paling banyak memberikan perhatian kepada hadis-hadis saja. Karena kita lihat ini yang mengatakan ini orang Persia. Ingat Said Hussein Nasri orang Persia, walaupun tinggal di Amerika sekarang. Nah, membicarakan tentang orang Persia juga, yaitu Mullah Sadra. Nah, jadi itulah kenyataannya. Ya. Akan tetapi, sejak tahun 1980, baru tahun 1980, jadi nanti 1980, baru mulai ini. Jadi relatif baru kan. 80 ini baru 30-40 tahun yang lalu. Akan tetapi sejak tahun 1980 kita harus berterima kasih sebanyak-banyaknya
atas usaha tak kenal lelah dari Muhammad Huwajawi. Lantaran usaha dialah tafsir Mulla Sadra yang berbeda-beda, jadi aslinya terpisah-pisah. Yang diambil dari beberapa manuskrip dengan sumber yang berbeda-beda juga. Jadi memang berbeda-beda. Ya, jadi artinya memang waktu itu Mulla Sadra menulisnya sebetulnya di kertas, tapi kemudian mungkin tak kenapa dipisah-pisah orang. Dan semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Akhirnya dapat diterbitkan di dalam edisi baru yang biasanya disertai terjemahan bahasa Persia. Entah dalam volume yang terpisah. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Persia. Dan Persia kita tahu adalah tanah subur bagi perkembangan ilmu-ilmu Islam. Tetapi perhatian terhadap tafsir Mulla Sadra pun tidak banyak. Yang banyak hanya pada karya filosofis dan teosofisnya. Entah dalam volume yang terpisah atau dalam satu kumpulan karya. Yang oleh editornya kemudian diberi judul Tafsir Al-Quran Al-Karim. Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kalau yang di sini tadi disebut dengan Tafsir Sadruddin. Ya, sebetulnya Tafsir Sadruddin Al-Muta'alihin. Ya, judulnya adalah Tafsir Al-Quran sebetulnya. Ini aslinya. Tapi kemudian disebut supaya sesuai dengan penulisnya Tafsir Sadruddin Al-Muta'alihin. Sadar Al-Muta'alihin. Jadi itu. Nah, jadi sinilah. Nah, jadi kemudian diberi judul Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita lihat di sini nomor 2 ya. Jadi judul lebih lengkapnya adalah Tafsir Al-Quran Al-Karim Ta'lif Sadr Al-Muta'alihin. Nah, yang tadi kita lihat di apa namanya di sini kita ambil muta'alihinnya saja nih. Sadr Al-Muta'alihin. Jadi diambil sini saja Tafsir Sadr Al-Muta'alihin. Aslinya ini Tafsir Al-Quran Al-Azim nih. Jadi aslinya sebetulnya adalah Tafsir Al-Quran Al-Karim. Ya. Kata ta'lif itu karangan nih. Ta'lif ini bukan judul ya. Ditulis oleh Sadr Al-Muta'alihin. Jadi Sadr Al-Muta'alihin. 7 volume. 7 volume. Editornya ini Huwajawi. Kum. Bidar Press. 1987. Ya, ini adalah pertama 1987, kedua 1990. Ya. Nah, jadi kita sudah lihat. Jadi kita sudah lihat apa namanya karyanya. Nah, jadi kita sudah tadi nomor 2 ini ya. Sebagaimana teosofi transenden, ingat teosofi transenden itu artinya al-hikmah al-muta'aliyah atau al-asfar, itu kan sama. Kadang disebut dengan al-hikmah al-muta'aliyah, kadang disebut dengan al-asfar, karena judul lengkapnya adalah al-asfar al-arba'ah. Ya. Kemudian sebagaimana teosofi transenden, Mulla Sadra ditandai dengan sintesis berbagai mazhab irfan. Jadi sebagaimana dalam Mulla Sadra punya ini, al-hikmah al-muta'aliyah, itu ditandai dengan sintesis atau kepertemuan berbagai mazhab irfan, teosofi, filsafat, dan teologi dalam iklim intelektual Syiah. Ya. Tafsir Al-Quran Al-Sadra juga ditandai dengan titik temu 4 tradisi penafsiran Al-Quran yang berbeda sebelum dia. Jadi tafsirnya pun juga seperti itu. Jadi seperti mana buku hikmahnya atau al-asfarnya merupakan sintesis dari berbagai macam mazhab yang ada pada zamannya, begitu ya dengan tafsirnya juga. Ya. Ditandai juga sebagai titik temu 4 tradisi penafsiran Al-Quran yang berbeda sebelum dia. Jadi ada 4 tradisi penafsiran pada saat itu ya. Adalah 4 tradisi penafsiran Al-Quran. Yakni tradisi penafsiran Sufi. Ya, ada 4. Yang pertama ini adalah tradisi penafsiran Sufi. Kemudian tradisi penafsiran Syiah. Syiah. Dan tradisi penafsiran teologis. Tradisi penafsiran teologis itu kalam ya ilmu kalam. Dan yang terakhir tradisi penafsiran filsafat. Ya. Jadi ada 4 ini. Tradisi penafsiran Sufi, tradisi penafsiran Syiah, tradisi penafsiran teologis, dan tradisi penafsiran filosofis. Ini lengkap. Sufi, Syiah sebagai mazhab, kemudian teologi, kemudian juga filosofis. Ya. Kita lihat nomor 3-nya di sini.
tiga nih. Ya. Tentang tradisi tafsir seperti ini, lihat Ahabil, Traditional Esoteric Commentaries. Ya. Di dalam Syed Hossein Nasr, sebagai editornya, judul bukunya Islamic Spirituality Foundations, New York, kemudian Crossroad Publication tahun 1997. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini ada 4 tempat yang di sana disebutkan. Ya. Jadi kita bisa cari buku itu, ya, buku yang dituju tadi. Dalam hal ini, tradisi penafsiran Sufi dan tradisi penafsiran mazhab Syiah dapat ditelusur asal-muasalnya pada tafsir Imam Muhammad Baqir dan tafsir Imam Ja'far As-Sadiq, yang pada akhirnya akan berujung kepada Imam Ali. Yang Ibnu Abbas sendiri mengatakan, apa yang saya sampaikan dari tafsir Al-Quran adalah apa yang telah saya peroleh dari Ali bin Abi Thalib. Kata-kata Ibnu Abbas ini. Kalau kita belajar hadis kan, kalau kita tadabbur sering mengutip hadis itu kan banyak dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini mengaku di sini, ya, ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu artinya putranya Abbas. Nama aslinya Abdullah ibn Abbas. Nama aslinya Abdullah ibn Abbas, ya. Jadi kalau Abdullah ibn itu, makanya biasa dipakai ibnnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Karena ada juga Abdullah ibn Umar. Perawi hadis juga adalah Abdullah ibn Abbas. Ya. Jadi kita tahu bahwa hadis-hadis misalnya berkenaan dengan sholat digabung itu kebanyakan dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas sendiri mengatakan, apa yang saya sampaikan dari tafsir Al-Quran, ya, apa yang saya sampaikan dari tafsir Al-Quran adalah apa yang telah saya peroleh dari Ali bin Abi Thalib. Karena kita tahu di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, tapi juga paling banyak memberikan komentar-komentar Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mengakui, maka ada disebut dengan tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini mengakui bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah diperoleh dari Imam Ali bin Abi Thalib. Saya, kata Ibnu Abbas, saya peroleh dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau Ibnu Abbas berarti sepupu dengan Nabi kan. Kalau Nabi itu juga Ibnu Abdullah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Ibn Abdullah. Ini Abbas dan Abdullah bersaudara. Kita nomor 4 di sini. Nomor 4. Muhammad Az-Zahabi, ya, dalam bukunya Tafsir wal Mufassirun, Tafsir wal Mufassirun, artinya tafsir dan para penafsirnya. 2 volume Kairo. Jadi buku Az-Zahabi ini adalah buku yang menjelaskan tentang tafsir-tafsir yang ada pada zamannya dan para penafsirnya. Jadi tafsirnya dijelaskan apa namanya, latar belakang tafsirnya, corak tafsirnya, dan penafsirnya siapa itu dijelaskan dalam buku ini oleh Muhammad Az-Zahabi. Ya. Kemudian lanjut lagi ke sini. Seorang sufi abad ketiga atau ke-9, maksudnya ketiga Masehi, maaf, ketiga Hijriah dan ke-9 Masehi. Ya. Ke-9 Masehi itu berarti 1000 tahun. Kalau ini adalah ketiga berarti 400-an Hijriah. Jadi seorang sufi abad ketiga atau ke-9 yang berasal dari Mesir, namanya Zunnun al-Misri. Ini terkenal. Ya. Zunnun al-Misri ini terkenal sebagai seorang sufi terkenal, ya. Telah menulis edisi tafsir Imam Ja'far. Jadi seorang sufi, ya, yang lebih dikenal sebagai Sunni, tetapi dia menulis edisi tafsir Imam Ja'far. Ya. Seorang sufi abad ketiga atau abad ke-9 berasal dari Mesir ini. Zunnun al-Misri telah menulis edisi tafsir Imam Ja'far. Zunnun adalah pendahulu spiritual Sahal Tustari. Jadi kalau kita dengar Tustari, ya, itu kalau kita baca sejarah apa namanya, para sufi itu semua nama-nama ini ada. Tustari, Zunnun. Ini ada tadi kode A ini, di mana tadi kode A-nya nih, ya. Kita cari kode A-nya tadi, ya. Ya udah nggak ketemu tadi kode A. Nah, ini kode A-nya 3. Nah, tadi mana tadi, ya, ini adalah kode A dulu. Dikatakan bahwa Usul Al-Kafi, nah ini ada tadi Usul Al-Kafi di sini nih.
Mana tadi itu ya. Yang Usul Al-Kafi ini aja nih ya. Usul Al-Kafi karya Al-Kulaini. Nah, ini ada A-nya ternyata di sini kecil. Nah, sekarang kita lihat. Usul Al-Kafi merupakan salah satu kitab kompilasi hadis terpenting dan terbesar di dalam tradisi Syiah yang menjadi sumber hukum berisi pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para imam Ahlul Bait yang diyakini sebagai pemimpin spiritual dan pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggalnya. Selain berisi hadis-hadis yang bersifat hukum, yang paling penting adalah bahwa kitab ini juga memuat penjelasan-penjelasan tentang ilmu-ilmu ketuhanan dan mistisisme Islam. Seperti itu. Nah, jadi itu apa namanya? Sekarang kita lihat ini kutipan nomor 4. Ya, di sini ada. Oh, sudah tadi ya. Ini Muhammad Ad-Dhahabi sudah tadi kita lihat ya. Ya, sudah. Jadi kita teruskan. Seorang sufi abad ketiga atau ke-9 yang berasal dari Mesir, Zunnun al-Misri, telah menulis tafsir Imam Ja'far. Zunnun adalah pendahulu spiritual atau guru rohani daripada Sahal At-Tustari. Penulis tafsir sufi tertua terhadap Al-Quran yang masih ada hingga saat ini. Ya, jadi tafsir sufi tertua terhadap Al-Quran yang masih ada hingga saat ini. Ini nomor 5. Kita lihat nomor 5 di sini. Lihat G. Boring, The Mystical Vision of Existence in Classical Islam, The Quranic Hermeneutic of the Sufi Sahal At-Tustari, Berlin dan New York, 1980. Nah, jadi kita lihat di sini ada karyanya Tustari ya, berdasarkan ini tadi. Jadi tafsir sufi tertua terhadap Al-Quran yang masih ada hingga saat ini. Nah, coba kita cek ada nggak di sana tadi Tustari, ada sini tadi nih. Ya, kita cari sini. Kita cari dulu si pencet sini. Tafsir As-Sufiyah tadi kan. Ya. Ini kita umat tafsir Ahlus Sunnah, tafsir Ahlus Sunnah As-Sufiyah. Ini dia nih. Ahlus Sunnah As-Sufiyah. Ya. Di bawah ini tafsir Ahlus Sunnah As-Salafiyah. Kita lihat sini. Nah, jadi kita lihat siapa penulisnya siapa saja ya. Nah, ini yang pertama datang itu Tustari nih. Ya. Tafsir Al-Quran Tustari ini yang paling tua nih 293 Hijriah. Jadi benar ini paling tua nih. Tafsir Al-Quran At-Tustari ini tadi ya, ini yang disebutkan di sini nih ya. Jadi kita sudah ketemu, jadi tafsir Sahal At-Tustari. Cuma di sini ditulisnya ya Tustari saja. Tentu nama lengkapnya Sahal At-Tustari ya seperti ini. Ya. Jadi menarik juga ya kita nanti lihat ini tafsirnya Tustari. Ya. Nah seperti itu. Ya coba kita lihat, coba uji kita lihat nomor 1 ya. 1 Al-Fatihah kita pencet sini. Nah ini dia tafsirnya ya. Nah jadi fasal fi qaulihi bismillahirrahmanirrahim qala Abu Bakar sa'ala Sahal an makna bismillahirrahmanirrahim faqala alba ya biha illa azza wajal ya wasin. Jadi apa namanya penjelasannya seperti itu. Alba adalah biha illa, ba dengan haknya Allah, hak azza wajal, wasin sina Allah. Jadi kalau alba maksudnya baha Allah, sedangkan sin sina Allah azza wajal, al-mim majdullah ya azza wajal. Jadi begitu. Jadi kalau dia sebut baknya ini adalah baha Allah, sedangkan sin sina Allah, sedangkan mim adalah mim majdullah. Jadi ditafsirkannya seperti itu ya. Jadi baru bisminya saja kamu gitu. Baru kemudian wallahu wal ismul azam ladzi huwa hawa al-asma kullaha. Jadi bagi dia Allah di sini adalah al-ism, nama, al-azam yang paling mulia. Jadi Allah itu adalah nama yang paling besar ya. Alladzi hawa yang mengandung al-asma kullaha. Jadi di dalam kata Allah ini mengandung seluruh nama-nama ini. Hawa itu mengandung al-asma'a kullaha, semuanya dan seterusnya. Jadi dari sini adalah tafsir Tustari ya, bagus. Jadi kalau Bapak sekalian mau lihat
Ya, sekaligus mungkin belajar bahasa Arab ini tafsir.com ya. Nanti cari tafsir As-Sunnah As-Sufiyah, baru tarik Tustari ya. Sudah kita temukan ya. Nah, jadi kita teruskan tadi. Tafsir yang sama ini nomor 5 dulu ini kita belum lihat tadi ya. Ya masih ada hingga saat ini. Tafsir Sufi tertua terada ini tadi 5-nya mana sudah kita lihat. Nah, ini. Oh, sudah tadi. Ya, boring ya sudah tadi. Tafsir yang sama telah diperbarui oleh Ibnu Atta yang beberapa waktu kemudian digabungkan oleh Sulami pada abad keempat ya, atau ke-10 di dalam kitabnya Haqa'iqut Tafsir, Haqa'iq at-Tafsir. Ya. Haqa'iq itu hakikat tafsir. Kitab tafsir Sufi juga terhadap Al-Quran, tertua kedua setelah Tustari. Ya. Jadi namanya Ibnu Atta, nah Haqa'iq at-Tafsir. Ya. Sama juga tafsir Sufi, coba kita lihat sini, ada nggak? Ya, Haqa'iq Tafsir di sini. Kita lihat di sini. Nah ini benar nomor 2 ini. Ya. Haqa'iqut Tafsir Sulami. Jadi ada semuanya. Ini adalah Haqa'iqut Tafsir Sulami. Ya, ini tafsir kedua tuanya. Yang tertua pertama ini 293 Hijriah, Tustari. Kemudian Haqa'iq Tafsir Sulami punya adalah 412. Ya, 412 Hijriah. Baru berikutnya lagi nih. At-Taif al-Isyara. Ya, Al-Kushairi. Ini Kushairi. 465 Hijriah. Begitu seterusnya. Jadi semakin baru. Ini kan semakin baru. Ini tapi ada juga tua ini. Ya, Tafsir Al-Hidayah ila Bulughul Nihaya. Makki bin Abi Thalib. Ini Makki bin Abi Thalib. Ya, tapi bukan enggak ada hubungannya dengan Buatila karena jauh ini 437 Hijriah. Ya, begitulah. Nah, ini tafsir-tafsir Sufi. Yang nomor 2 adalah Haqa'iqut Tafsir yang disebutkan tadi di sini. Ya. Jadi Haqa'iqut Tafsir, kitab tafsir Sufi terhadap Al-Quran tertua kedua setelah Tustari. Ya. Dari tradisi awal, jadi ini menunjukkan bahwa tafsir-tafsir Sufi ini lebih dekat kepada Ahlul Bait sih ya, karena kita lihat kan urutan-urutannya dari atas kan. Ya. Nah, jadi urutan-urutannya makanya juga banyak penuh dengan perlambang-perlambang dia punya tafsir. Dari tradisi awal ini lahirlah tafsir-tafsir Sufi utama lainnya pada beberapa abad setelahnya. Jadi tradisi awal ini, terutama dua tadi, Tustari dengan Sulami ini, lalu kemudian lahirlah tafsir-tafsir Sufi utama lainnya pada beberapa abad setelahnya. Seperti yang kita lihat tadi di At-Tafsir ya. Seperti Lataif Isyarat, ini ada juga tadi, Lataif Isyarat. Nah, Imam Abdul Qasim Al-Kushairi tadi, nah kita lihat tadi. Yang tadi ini, Al-Isyarat tadi, mana tadi? Ya. Ya. Tafsir Al-Kushairi ini ya. Lataif Al-Isyarah ini. Lataiful Isyarat ya. Al-Kushairi ini. Lataif Al-Isyarat ditulis oleh Imam Abu Qasim Al-Kushairi. Jadi kita sekarang bersyukur karena gampang sekali mendapatkan buku-buku ini. Kalau sebelum internet wah susah dapatkan buku-buku ini, buku langka. Ya, coba kita lihat, ini ada semua di sini. Ya, dan ini gratis, free ini cuma sekalian tinggal masuk aja di Tafasir bisa dapatkan tafsir-tafsir ini semuanya. Ya. Jadi itulah kelebihannya sekarang kita, alhamdulillah. Dari tradisi awal ini lahirlah tafsir-tafsir Sufi utama lainnya pada beberapa abad setelahnya. Seperti Lataif Al-Isyara yang ditulis Imam Abu Qasim Al-Kushairi tadi, dan tafsir Khwaja Abdallah Ansari yang ditulis pada abad kelima atau ke-11. Khwaja Abdullah Ansari ada nggak di sini? Ya, kita lihat. Haqa'iq Ansari tidak ada di sini ya. Ini adalah Ismail. Kemudian ini nggak ada ya, Ansari di sini tidak masuk di sini ya. Dan kayaknya memang bukan tafsir Sufi dia ya. Tapi ini adalah Al-Imam Ahmad bin Amr Al-Jailani. Ini Al-Jailani, tafsir Al-Jailani. Jailani terkenal di Indonesia ini. Makki bin Abi Thalib. Nah, ini tadi ini Makki bin Abi Thalib juga nih. Tafsir Al-Hidayah ya Bulughul. Ini Makki Ibnu Abi Thalib tadi. Ya, kita lihat tadi.
Mana tadi kata-kata Maki Ibnu Abi Thalib, ya ada tadi. Ya. Nah, jadi itu adalah tafsir yang ada di sana. Ya. Nah, jadi intinya ini ada sebagian yang kita cari di sini ada di sana. Ya. Jadi dari tradisi awal ini lahirlah tafsir-tafsir sufi lainnya seperti tadi Lataif Isyara kita sudah lihat. Kemudian juga tafsir Khwaja Abdullah Ansari. Kemudian tafsir yang disebut belakangan ini kemudian dilengkapi dan maksudnya ini disebut belakangan ini adalah tafsir Khwaja Abdullah Ansari. Diperluas dalam tafsir sufi monumental atas Al-Quran yang ditulis oleh murid Ansari sendiri, yaitu Rashiduddin Maibudi. Rashiduddin Maibudi, ya, nggak tahu ada nggak tadi situ, yang menjadi salah satu masterpiece dalam bahasa Persia. Ini saya dalam bahasa Persia, jadi pantas tidak ada tadi di situ. Ini Rashiduddin Maibudi, ya. Kalau tidak salah tadi tidak ada di sini ya. Ini Ibnu Arabi punya, ini adalah tafsir Ibnu Arabi, tafsir Al-Quran Ibnu Arabi. Ya. Ini tadi mana Araish Al-Bayan fi Haqaiqul Quran Al-Baqillah. Kemudian ini tadi Al-Kushairi sudah, Ismail Haqi, Ibnu Jaibah, kemudian Maki bin Abi Thalib tadi kita sudah lihat juga, kemudian Al-Jailani, kemudian ini apa ini? Al-Imam Ahmad bin Umar, bin Amr ya, bin Umar, Umar kalau begini. Nah jadi cuma sekian berbahagia kita tidak masuk di sini. Kenapa? Karena ini bahasa Persia. Yang ada tadi yang berbahasa Arab. Jadi ada tafsir juga nih Ansari. Dua abad setelahnya, ya, dua abad setelahnya berkelanjutan tradisi ini dapat disaksikan dengan munculnya dua tokoh besar, yaitu Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Jadi cuma sekalian yang namanya Al-Ghazali itu nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Dan Rusbihan Bakli Shirazi. Bakli Shirazi. Rusbihan Bakli Shirazi. Ya, ada nggak tadi sini? Rusbihan Bakli Shirazi. Ini saya kira nih. Al-Bakli nih, Bakli Shirazi. Cuma tidak disebutkan Shirazinya. Jadi Arais Al-Bayan. Coba kita lihat sini nih. Nah, ini benar Arais Al-Bayan ini. Ya. Jadi ini adalah Arais Al-Bayan. Ya. Jadi ada juga di sana. Jadi Rusbihan Bakli Shirazi yang berjudul Arais Al-Bayan ya. Arais Al-Bayan yang ini kita lihat ini. Ya. Mana tadi? Arais Al-Bayan. Ya. Ini dia. Mana? Ibnu Arabi, Sulami, Kumsyari, Bakli ini Bakli. Ya. Arais Al-Bayan. Jadi 1, 2, 3, 4 urutan 4. Ya. Arais Al-Bayan fi haqaiqil Qur'ani. Ya. Jadi Arais Al-Bayan fi haqaiqil Qur'ani. Al-Bakli Syirazi ternyata kalau diteruskannya. Arais Al-Bayan ini Syirazi. Rusbihan Bakli Syirazi. Yang ditulis tadi di buku itu hanya Baklinya saja. Aslinya ternyata Rusbihan Bakli Syirazi. Yang karyanya Arais Al-Bayan mengantarkan babak awal tafsir sufi atas Al-Quran. Ini menarik. Jadi mengantarkan babak awal tafsir sufi Al-Quran ini mencapai puncaknya. Sekaligus menjadi penutup dari karya-karya sama dalam tradisi ini. Nah, jadi ternyata ini adalah merupakan puncak daripada tafsir. Ada setelah itu tapi tidak sehebat mereka lagi. Karena kita lihat tadi masih ada lebih tua dari ini. Ya. Ini tadi adalah Haqaiqul Quran 606 ini. Ini ada 638 Ibnu Arabi. Ya. Ibnu Arabi ini mirip dengan mirip dengan siapa tadi? Mullah Sadra tidak full 30 juz. Kemudian Ismail Haqi ini ada juga. Ini 1127 sudah baru. Ini ada juga Ibnu Ujaibah, ini 1224. Ya. Ini adalah 1224. Ya. Jadi sudah maksudnya baru ini. Sekarang kan 14 sekian, jadi baru 200 tahun. Yang tua juga ini, Jelani. Kemudian ini adalah yang termasuk baru. Ta'wilat An-Najmiyah fi Tafsir Al-Isyara As-Sufi. Al-Imam Ahmad Ibn Umar. 618 masih. Jadi kita teruskan. Bahwa baru tafsir Al-Quran dibuka kembali. Ya. Jadi babak baru tafsir sufi atas Al-Quran dibuka kembali satu generasi setelah Bakli, yaitu Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah ini tadi. Ya.
Jadi setelah tadi Bakli di sini, nah muncul Ibnu Arabi. Ini setelah tadi Bakli, baru muncul kembali Ibnu Arabi. Ternyata kalau dilihat di sini tidak begitu jauh sebetulnya. Mungkin ini adalah ditulis kematiannya ini, taknya ini kematian, maut. Kematian daripada Ibnu Arabi ini kematian daripada Bakli adalah. Jadi ini Ibnu Arabi. Jadi setelah selesai di sini 1, 2, 3, udah muncul yang terakhir ini, yang muncul yang baru lagi yaitu Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi di sini. Muhyiddin Ibnu Arabi yang telah mewariskan jejak paling mendalam bagi semua penafsiran esoteris. Ingat, esoteris lawan daripada eksoteris. Penafsiran esoteris setelahnya, dan terutama seperti yang ditemukan dalam tafsir Al-Quran Mula Sadra. Ya. Jadi tafsir Al-Quran Mula Sadra. Kemudian kitab Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi pada dasarnya adalah sebuah tafsir Al-Quran yang mengeluarkan secara berulang kali makna-makna yang sangat dalam dari ayat-ayat kitab suci. Jadi Futuhat Al-Makkiyah itu sebetulnya adalah makna-makna yang sangat dalam dari ayat-ayat kitab suci. Ya, ini nomor 6 kita lihat. Kita lihat nomor 6 di sini. Lihat Hotchkiss, An Ocean Without Shore. Jadi samudra tanpa tepi. Ya. Ibn Arabi, The Book and the Law. Diterjemahkan oleh Distrade Albani, New York, tahun 1993. Ya. Ibnu Arabi juga merupakan penulis sebuah tafsir monumental. Jadi Ibnu Arabi juga merupakan penulis sebuah tafsir monumental, meskipun hingga saat ini belum diterbitkan. Jadi ternyata ada tafsirnya selain yang tadi. Selain yang tadi Sufi itu ada tafsirnya, cuma belum diterbitkan. Ini. Ibnu Arabi juga merupakan penulis sebuah tafsir monumental, meskipun hingga saat ini belum diterbitkan. Sedangkan tafsir yang sangat terkenal, Ta'wil Quran, kendati dinisbatkan kepadanya, sebenarnya termasuk karya salah seorang pengikutnya pada abad ke-8 atau ke-9, yaitu Abdul Razak Kashani. Coba kita lihat di sini, ya, Ta'wil Quran. Ibnu Arabi tadi, ini Ibnu Arabi. Tapi ini bukan tafsir Al-Quran saja. Ya. Apakah ini yang dimaksud? Tapi ini jelas tafsir Al-Quran Ibnu Abdul Arabi. Nah, kalau berdasarkan ini, itu adalah Ta'wilul Quran aslinya. Yang dinisbatkan kepada Abdul Razak Kashani, muridnya. Demikianlah sejarah panjang tradisi Sufi dalam hal tafsir dan ta'wil yang sangat dikenal oleh Mulla Sadra. Jadi ini adalah tafsir-tafsir sufistik yang mendahului Mulla Sadra. Makanya tadi kita lihat ini di atas semuanya. Ya, pertama tadi Tustari, kemudian Sulami Haqaiqut Tafsir, kemudian Kushairi Lataiful Isyarat, kemudian siapa lagi? Kemudian Al-Baqli Araish Al-Bayan fi Haqaiqil Quran. Kemudian siapa lagi? Ibnu Arabi ini Tafsirul Quran. Baru kemudian di bawah nantinya muncul tafsir Mulla Sadra. Ya. Pada tadi, nah, muncullah nanti di sini tafsir Mulla Sadra. Bayan tafsir Al-Burhan, Al-Quran Al-Majid, Ibnu Jabba, Nihayat. Kemudian ini. Oh, dia tadi di tafsir Al-Quran, bukan di tafsir Sufi ya. Dia tadi tafsir Syiah tadinya. Dia tidak ada di sini. Nanti muncullah di sana. Muncullah di sini. Di tafsir ini tadi, Isna Syariah. Syiah Isna Syariah. Muncullah di sini. Ya, tafsirnya, ya. Tafsirnya, ya Syirazi. Ta'lim. Tafsir Sadr Al-Muta'alin ini tahun 1059. Jadi kita teruskan lagi tadi. Tradisi inilah yang mewakili salah satu dari 4 tradisi tafsir Al-Quran yang kemudian dipertemukan dalam karya-karya tafsir Al-Quran Mulla Sadra. Jadi ternyata walaupun masuk dalam judul buku tafsir 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 Syiah Isna Syariah, tapi ternyata tafsirnya Mulla Sadra ini, Sadrul Muta'alin ini adalah sebetulnya lebih bercorak sufistik. Kalau kita lihat tadi penjelasannya, itu Nasr, tafsir Sadr al-Muta'alihin Asy-Syirazi. Tradisi kedua, itu tadi tradisi pertama ya.
tradisi pertama, kedua sekarang. Jadi yang di atas tadi ini adalah tradisi awal ini. Tadi di atas tradisi awal ya. Sekarang adalah tradisi kedua. Tradisi kedua dalam sejarah tafsir Al-Quran, yakni penafsiran Al-Quran mazhab Syiah. Jadi tradisi pertama tadi Sufi. Ya, nama Sufi itu kan tidak begitu penting Sunni Syiahnya, penting Sufi. Sufi lebih banyak bercorak ke Ahlul Bait karena lebih banyak mengarah kepada Imam Ali. Nah, sekarang tafsir kedua, yaitu dalam sejarah tafsir Al-Quran, yakni penafsiran Al-Quran mazhab Syiah. Juga dimulai dengan karya Imam Ja'far As-Sadiq. Dimulai dengan karya Imam Ja'far As-Sadiq. Serta mencakup bukan hanya tafsir yang lebih formal dan eksternal seperti At-Tibyan fi Tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad Tusi. Nah, kita lihat tadinya nih. Nah, kita lihat tadi di sini, ini Tabarasi. Mana tadi Tusi? Ini Tusi. At-Tibyan Al-Jami'il Ulum Al-Quran. Apa? At-Tibyan Al-Jami' li Ulumil Qur'ani. Li Ulumil Quran. Jadi At-Tibyan Al-Jami' li Ulumil Quran. Tusi. Disebutkan juga mana tadi Tusi. Ini adalah Tabarasi kalau ini ya. Jadi kita lagi-lagi dari atas biar tidak kacau. Jadi tradisi kedua ini, penafsiran Al-Quran mazhab Syiah juga dimulai dengan karya Imam Ja'far Sadiq, serta mencakup bukan hanya tafsir yang lebih formal dan eksternal seperti Tibyan, di tafsir Al-Quran ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad At-Tusi, sudah benar Tusi tadi ya, kita sudah lihat. Tibyan tadi. Jadi kita sudah lihat Tibyan. At-Tibyan di tafsir Al-Quran oleh Tusi. Kita ambil saja Tusinya. Seperti di sini tadi. Ya. Di sini Tusi. At-Tibyan Al-Jami' li Ulumil Quran. Kalau di sini tadi At-Tibyan fi Tafsir Al-Quran. Sama saja. At-Tibyan Al-Jami' li Ulumil Quran. Tusi. Dan Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Yang ditulis oleh Tabarasi. Ini ada juga Majma' Al-Bayan. Ini adalah Majma' Al-Bayan. Yang ditulis oleh Abu Ali, kita ambil sana yang terakhirnya, Tabarasi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini nih. Nih, yang nomor 1 di atas. Majma' Al-Bayan. 548 ya. Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran Tabarasi 548 Hijriah. Jadi Tusi tadi di sini. Tapi berdasarkan waktunya ini lebih apa? Lebih tua memang Tusi ini 460, ini 548. Ini lebih tua ini. Tetapi juga karya-karya Urafa Syiah. Jadi maksudnya ahli irfan Syiah. Seperti karya Sayyid Haidar Amuli, tokoh dari abad ke-8 atau ke-14. Dan Sainuddin bin Turkah Isfahani, tokoh abad ke-19 atau ke-15. Sekali lagi, Mula Sadra dapat dikatakan sebagai bagian langsung dari tradisi yang sangat dikenalnya ini. Dia sendiri merupakan seorang arif dan filosof Syiah dari kalangan tertinggi. Ingat. Dia siapa Mula Sadra di sini? Dia. Jadi yang dimaksud di sini dia adalah Mula Sadra. Mula Sadra atau dia sendiri merupakan seorang arif dan filosof Syiah dari kalangan tertinggi. Oleh karena itu, tradisi ini juga dapat ditemukan dalam karya-karya tokoh yang sezaman dengan Mula Sadra maupun murid-muridnya sendiri. Seperti Said Ahmad Alawi dan Mullah Muhsin Faid Kashani. Kita sudah bahas ini sebelumnya. Tentang pendidikan Mula Sadra dulu. Said Ahmad Alawi dan Mullah Muhsin Faid Kashani. Adapun mengenai tafsir teologis, ya, masalah ketuhanan, masalah kalam, yang kami maksud tafsir yang terkait dengan mazhab kalam, terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa
Mulla Sadra secara umum menentang kalam dan percaya bahwa mutakallimun, para teolog, tidak memiliki hak untuk menjelaskan masalah-masalah yang mereka geluti. Nah, ini tentu sindiran Mulla Sadra kepada Imam Ghazali, karena Ghazali kan itu adalah teolog ilmu kalam. Ya. Nah, jadi ini bagus nih Pak Ulia, kita kasih tanda dulu ini. Dari tanda ini, adapun mengenai tafsir teologis, yang kami maksud tafsir yang terkait dengan mazhab kalam. Terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa Mulla Sadra secara umum menentang kalam dan percaya bahwa mutakalim itu ahli kalam ya, para teolog tidak memiliki hak untuk menjelaskan, masalah-masalah yang mereka geluti. Kita sudah lihat dulu karyanya Imam Ghazali ya, kita sudah buka karyanya Imam Ghazali yang menganggap filsafat itu sesat. Hanya Sadra juga mengeritik di sini sebenarnya secara tidak langsung, tidak menyebutkan, tapi mengatakan bahwa para mutakalimun itu tidak memiliki hak untuk menjelaskan masalah-masalah yang mereka geluti. Masalah-masalah ini yakni yang berkaitan dengan Tuhan, nama-nama dan sifat-sifatnya, Tuhan, nama dan sifat. Masalah jiwa manusia dan lain-lain seharusnya dijelaskan oleh para teosof. Jadi bagi Mullah Sadra yang harusnya menjelaskan itu adalah teosof, al-hikmah. Dijelaskan harusnya oleh para teosof. Hukama alilahi yang memiliki akses ilham ilahiyah serta memiliki nalar dan bentuk eksternal wahyu. Jadi teosof itu menggunakan nalar dan ini tentang oleh Al-Ghazali. Kemudian bentuk eksternal daripada wahyu. Namun demikian, Mullah Sadra tetap akrab dengan mazhab kalam. Jadi walaupun demikian, walaupun dia mengkritik, tetapi tetap mempelajari bukunya orang. Kan beda dengan kita, biasanya kalau tidak senang, ya tidak baca. Kalau Mullah Sadra tetap menggeluti karya Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu kan lebih tua, jauh lebih tua daripada Mullah Sadra. Mullah Sadra ingat tahun 1500-an, Al-Ghazali 1100. Ya. Selisih 400 tahun. Al-Ghazali lebih tua 400 tahun. Begitu ya Fahrudin Razi, kita sudah bahas sebelumnya nih. Ini adalah dua teologi yang terkenal pada saat itu. Jadi namun demikian Mullah Sadra tetap akrab dengan mazhab kalam. Khususnya karya-karya Al-Ghazali dan Fahrudin Razi dari kalangan Asy'ariyah serta kitab Tajrid Nasruddin Tusi. Tajrid Nasruddin Tusi dari kalam Syiah. Jadi ada Al-Ghazali dari Sunni, ada Fahrudin Razi dari kalangan Asy'ariyah, dan ada Tusi dari kalangan Syiah. Itu adalah ahli kalam. Jadi ahli kalam ini ada yang terkenal ada 3 ini. Ya, jadi kita lihat di sini yang kalam. Yang pertama adalah Ghazali. Ghazali ini dari Sunni ya. Kemudian Fahrudin Razi dari Asy'ariyah. Kemudian Tusi. Nasruddin Tusi maksudnya. Nasiruddin Tusi ya. Nah, jadi Nasruddin Tusi. Jadi 3-tiganya ini adalah teolog, ahli kalam. Ini Sunni, ini adalah Asy'ariyah, ini adalah Syiah. Dalam hubungannya dengan tafsir Al-Quran, dari sudut pandang kalam, secara khusus harus disebutkan tafsir kabirnya Fahrudin Razi. Jadi harus tafsir kabirnya Fahrudin Razi. Ini Fahrudin Razi kita bisa temukan di dalam Ummahatut Tafsir. Coba kita cari di sini. Kita cari di Ummahatut Tafsirnya. Tafsir Razi. Tabari ada. Kemudian Razi ini dia. Apa itu ini apa nih? Ini Razi tadi ya, ini Razi. Ini adalah Razi, Mafathul Ghaib, Tafsir Al-Kabir, ini Tafsir Al-Kabir Razi. Tadi kita sebut kayak Tafsir Al-Kabir ini. Disebut dalam Tafsir Al-Kabirnya Fahrudin Razi. Kita sudah lihat ini. Lagi-lagi dalam hubungannya dengan tafsir Al-Quran dari sudut pandang kalam,
secara khusus harus disebut tafsir kabirnya Fakhruddin Razi. Ya. Jadi ini adalah Fakhruddin Razi ini. Tafsir Al-Kabir nih. Judul aslinya Mafatihul Ghaib At-Tafsir Al-Kabir Ar-Razi tahun 606 Hijriah. Jadi Ar-Razi, maksudnya Fakhruddin Razi. Jadi ya. Jadi kita coret tanda ini ya. Tafsir Al-Kabirnya Fakhruddin Razi. Seperti hanya hampir semua penafsir Quran, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah, Mullah Sadra juga mengenal tafsir besar ini, dan tampaknya dia telah mempelajarinya setidaknya beberapa bagian darinya. Jadi artinya Mullah Sadra juga mempelajari. Jadi jemaah sekalian kita bisa lihat bahwa Mullah Sadra itu walaupun dia Syiah, mempelajari semua tafsir. Bukunya Al-Ghazali dia baca, tafsirnya Razi dia baca. Padahal Razi ini adalah Asy'ariyah, Sunni tentunya. Cuma ini mazhab teologi nih. Jadi itu Razi dibaca tafsir Al-Kabirnya tadi. Jadi namanya ulama itu membaca semua tafsir ya. Coba kita lihat sini kutipan nomor 7 ya. Nomor 7 di bawah. Kami ingat bahwa pada sekitar tahun 1960-an dan 1970-an ketika Allamah Tabatabai sedang menulis tafsir Al-Mizan, pada pertemuan mingguannya dengan kami, ini yang kasih catatan ini adalah Said Hussein Nasr. Jadi Said Hussein Nasr itu adalah sering mengunjungi Tabatabai. Disebutkan ini. Dia punya jadwal pertemuan rutin mingguan ini. Ya, ketika Allamah Tabatabai sedang menulis tafsir Al-Mizan, pada pertemuan mingguannya dengan kami, beliau sering mendiskusikan tentang apa yang beliau baca di dalam tafsir Ar-Razi, atau surat-surat atau ayat-ayat khusus yang juga menjadi perhatian Allamah pada waktu itu. Beliau akan memperhatikan tafsir Razi dengan hati-hati sebelum beliau menulis penafsirannya sendiri. Jadi ingat, siapa beliau? Allamah Tabatabai akan memperhatikan tafsir Ar-Razi. Razi tadi Fakhruddin Razi Sunni punya. Dengan hati-hati sebelum beliau menulis penafsirannya sendiri, tanpa harus selalu setuju dengan penafsiran Razi tersebut. Beliau akan memperhatikan tafsir Razi dengan hati-hati sebelum beliau menulis penafsirannya sendiri, tanpa harus selalu setuju dengan penafsiran Razi tersebut. Suatu waktu, ketika kami menanyakan mengapa dia memperhatikan sebuah tafsir Asy'ariyah tadi, kan tadi Razi Asy'ariyah, dan menganggapnya begitu penting. Beliau mengatakan bahwa meskipun Razi adalah seorang Asy'ari, namun tafsir Razi memuat pembahasan sangat berharga yang harus diperhatikan oleh siapapun, walaupun dia adalah seorang yang menolak paham Asy'ariyah. Coba lihat. Nah, jadi Tabatabai berpendapat seperti itu, bahwa walaupun Razi itu adalah seorang Asy'ari, tapi penafsirannya itu sangat berharga, sehingga harus diperhatikan baik-baik oleh siapapun, walaupun dia orang yang menulis tafsir itu bertolak belakang, menentang paham Asy'ariyah. Jadi inilah kita punya ulama kita itu tidak pernah merasa enggan membaca yang lain. Kan kalau kita kan sering, dia kan Sunni, ngapain kayak gitu-gitu. Coba lihat ini jemaah sekalian terbaik. Ini ulama besar ini siapa? Tabatabai. Siapa yang tidak mengenal Tabatabai? Ya, Tabatabai itu adalah guru daripada Mutahari, guru daripada para arsitek revolusi Islam Iran. Karena dua guru besar pada zaman revolusi Islam Iran, yang pertama Imam Khomeini, yang kedua adalah Allamah Tabatabai. Dan Tabatabai yang filosof, yang juga ahli tafsir, setiap menulis tafsirnya, dia baca baik-baik dulu penafsirannya Ar-Razi. Ketika ditanya oleh Said Hussein Nasr, kenapa harus memperhatikan? Dia kan Asy'ari, dia Sunni. Dia dengan jelas menjawab, walaupun dia Sunni, walaupun dia Asy'ari, tetapi karyanya luar biasa. Harus dibaca, diperhatikan oleh orang yang menolak paham Asy'ariyah sekalipun.
Nah inilah jemaah sekalian harusnya kita warisi sebagai orang orang pengikut Ahlul Bait di Indonesia. Jangan kita apa namanya picik, narrow minded, ya, narrow minded. Seakan-akan nanti sah isiannya kalau mendengarkan membaca bukunya orang Sia saja. Ini bertentangan dengan para ulama kita. Jadi jangan sampai kita menjadi narrow minded. Karena Sia itu aslinya open minded. Kan Imam Ali sudah mengatakan, baca saja, belajar saja. Jangan lihat siapanya, lihat apanya. Jangan lihat siapanya. Tabat-tabai sudah mengamalkan ini. Dia tidak melihat Asy'ariyahnya. Dia tidak melihat Sunninya, tapi dia lihat apanya? Karyanya. Ya. Coba kita lihat ini. Jadi sampai mengeluarkan statement, ya, suatu waktu ketika kami menanyakan mengapa dia memperhatikan sebuah tafsir Asy'ariyah, Asy'ariyah itu adalah aliran teologi di Sunni, dan menganggapnya begitu penting, beliau mengatakan bahwa meskipun Razi adalah seorang Asy'ariyah Sunni, namun tafsir Razi memuat pembahasan sangat berharga yang harus diperhatikan oleh siapapun, walaupun dia adalah seorang yang menolak paham Asy'ariyah. Sebagai seorang pewaris intelektual Mullah Sadra, Allamah Tabatabai, ingat, Tabatabai itu adalah pewaris intelektual Mullah Sadra. Jadi Tabatabai itu adalah pewaris intelektual Mullah Sadra. Allamah Tabatabai mengatakan bahwa walaupun selama beberapa abad hukama ilahi Persia menolak paham Asy'ariyah, ingat, para ahli hikmah Persia menolak Asy'ariyah secara filosofis, namun mereka tetap merujuk kepada tafsir Al-Kabirnya Fakhrur Razi. Ini yang harus kita camkan. Mereka tetap merujuk kepada tafsir Al-Kabirnya Al-Razi. Secara teologi, dia menentang Asy'ariyah, tetapi karyanya tetap dibaca, terutama tafsir Al-Kabirnya Fakhrur Razi. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian ini harusnya kita warisi bersama, sehingga kita jangan menjadi sempit. Ya, sekali sebagai makanya itu kalau kita di tadabbur itu kan selalu saya bawakan tafsir-tafsir hadis-hadis dari Bukhari Muslim. Karena kan sudah ada ikhwan kita juga dari Ahlul Bait bahwa hampir semua daripada perawi-perawi yang ada di dalam Bukhari Muslim itu justru terafiliasi dengan Ahlul Bait. Jadi artinya apa? Banyak sekali daripada hadis-hadis itu yang perlu kita hidupkan kembali, yang sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan kebenaran. Jadi jangan kita melihat siapanya, tapi lihatlah apanya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Jangan lihat orangnya. Bahwa Razi ini adalah Asy'ariyah, Sunni, tetapi lihatlah karyanya. Karyanya menarik untuk diperhatikan. Bahkan kata Tabatabai sangat-sangat perlu diperhatikan walaupun orang itu menolak paham Asy'ariyah. Ini adalah akhir daripada footnote yang nomor 7 yang tadi di sini. Ini. Sekarang kita akhir sampai ini. Kita juga dapat melihat pengaruh metodologi Al-Ghazali dalam tafsir Al-Quran Mullah Sadra. Yang perhatikan. Jadi dalam tafsir Mullah Sadra pun metodologi Al-Ghazali pun bisa ditemukan. Padahal Al-Ghazali benar-benar bertentangan dengan Mullah Sadra. Ya. Ingat tadi Mullah Sadra menentang daripada campur tangan teolog di dalam tafsir Al-Quran. Tetapi ingat, Mullah Sadra tetap melihat pengaruh metodologi Al-Ghazali dalam tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran Mullah Sadra. Jadi ada pengaruh metodologi Al-Ghazali. Ini padahal ini Al-Ghazali jemaah sekalian. Yang menentang filsafat. Sementara Mullah Sadra filosof. Jadi ulangi, kita juga dapat melihat pengaruh metodologi Al-Ghazali dalam tafsir Al-Quran Mullah Sadra. Pengaruh tersebut lebih banyak dari sudut pandang tasawuf. Kendati pun pada bagian tertentu terdapat pengaruh pemikiran Al-Ghazali sebagai seorang Asy'ariyah juga, seperti tadi Razi juga. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang kita lihat. Jadi, kalau kita menjadi pembelajar, tidak melihat siapanya. Tidak melihat siapanya. Kita lihat apanya. Hari ini adalah tanggal 15 ya. November 25 ya. Jadi inilah pembahasan kita pada hari ini, yang beberapa halaman lagi di bawah, masih banyak ya. Ini karena ini adalah bagian terakhir ya. Nanti kita cari buku lagi untuk kita kaji, menambah pengetahuan kita, terutama wawasan berpikir kita, kaitannya dengan tafsir Al-Quran kita,
dan perjalanan para ulama-ulama besar kita. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Di chatroom ada, Ustaz. Baik, kita ke chatroom dulu. Mengapa masih ada pertentangan pandangan, sedangkan ilmu atau doktrin ideologi dari ilmu filsafat dan irfan serta Al-Quran yang memenuhi kalbu para arif billah ini. Sedangkan perbedaan itu adalah perkara biasa. Ya harusnya tidak perlu dipertentangkan sebetulnya. Jadi makanya heran juga kalau ada pertentangan. Kalau kita lihat tadi di atas itu bukan pertentangan, ya perbedaan-perbedaan. Jadi dia misalnya tadi dia menolak pendapatnya, tapi dia tetap mempelajari karyanya. Jadi bukan pertentangan. Ya kalau misalnya kita anggap itu pertentangan pandangan, itu wajar saja karena pertama basis atau asas berangkatnya berbeda. Misalnya mulai sadar asasnya adalah Syiah Isna Syariah. Dan misalnya Imam Ghazali startnya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun nanti masuk pada wilayah teologi Asyariah seperti juga Fahru Razi, ya, seperti itu. Jadi itu startnya berbeda. Yang kedua adalah tentu pengalaman hidupnya berinteraksi. Pengalaman hidupnya berinteraksi. Anggap contoh misalnya Syiah Iran berbeda dengan Syiah daripada Lebanon. Kenapa? Karena wilayah interaksinya berbeda. Kalau Iran itu kan lebih monoton, monolitik. Artinya bahwa masyarakatnya coraknya hampir seragam, yaitu Syiah semuanya. Sehingga kalau bicara keras tentang Syiah dan menyindir-nyindir Sunni misalnya mungkin tidak ada masalah, karena kan mayoritas. Nah kalau Lebanon nggak bisa, karena Lebanon itu kan plural. Di sana banyak sekali mazhab, ada Sunni, bahkan Kristen juga besar di sana, Maronit terutama. Sampai terjadi pembagian kekuasaan politik tuh, ya ada yang presidennya, perdana menterinya, kemudian ketua parlemennya itu beda-beda. Presidennya biasanya Sunni, kemudian perdana menterinya biasanya perdana menterinya Sunni, presidennya biasanya Kristen Maronit, kemudian biasanya ketua parlemennya adalah Syiah. Gitu. Itu berbeda-beda di Lebanon. Nah makanya kemudian kita lihat corak Syiah Lebanon dengan Iran itu sedikit agak berbeda. Kenapa? Karena geraknya. Pasti juga corak Syiah dengan di Mesir pasti beda lagi, kan Mesir ada juga. Di Bahrain ada juga. Jadi berbeda-beda setiap tempat. Tergantung daripada background sosialnya. Tergantung daripada sekitarnya. Contohnya kita di Indonesia ini. Kalau kita terlalu strict membicarakan tentang yang bukan ahli kitab, akhirnya kerjanya kita cuci tangan, ya, melepaskan diri dari najis. Kenapa? Karena kita berada di tengah-tengah mereka. Di Asia Tenggara saja ini yang ahli kitab itu cuma sedikit, yaitu misalnya katakanlah Filipina Kristen itu ahli kitab. Tapi di luar itu seperti misalnya di Singapura itu kan banyak Konghucu bukan ahli kitab. Di Thailand adalah Buddha, Laos Buddha, Burma Buddha, Kamboja Buddha, Vietnam Buddha. Itu kan mayoritas mereka. Jadi kalau kemudian kita strict menggunakan ini menjadi masalah seperti itu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Mbak Bu ya.